Selamat pagi semuanya. Pagi. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB man. LOF, be strong in the Lord. Saya sebenarnya bukan pertama kali sih kesini, udah sering dari tahun 2014 ya. Jadi pertama kali saya diajak oleh Pak Epi, ada yang kenal Pak Epi, generasi kedua Kecap Bangau ya. Jadi memang kami tetangga, saya juga tetangga sama Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Tony Susanto Hadi. Banyak yang namanya Pak Tony. Jadi karena kami grup sering jalan pagi di Purinda ya. Kami waktu itu jalan-jalan ke vilanya Pak Bango, Villa Bango di Anyer. Dan disitulah selama perjalanan Pak Epi banyak bercerita tentang full gospel. Sempat diusir juga oleh ayahnya ya. Apa itu full gospel, full gospel? Keluar kamu dari Bango. Ya, akhirnya Pak Epi keluar dari Bango ya. Ya untuk selanjutnya kita sudah tahu akhirnya kan Unilever beli Bango, tapi akhirnya Unilever balikin lagi pabriknya ke Pak Epi ya. Ya itulah memang mujizat Tuhan terjadi. Setelah saya dari perjalanan ke Anyer itu, besoknya Pak Epi cerita ke saya mau ajak you bisnis. Bisnis apa saya tanya? Bisnis kerajaan Allah. Ada 3 miliar orang belum kenal Yesus, banyak sekali saya bilang. Ya disitulah saya diajak pertama kali ke Tomang bareng Pak Tony. Luar biasa ya, kayak saat berdoa bergandengan tangan itu saya sampai terharu menangis. Itu baru pertama kali saya berdoa bergandengan tangan ya. Jadi luar biasa terasa sekali hadirat Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian saya banyak aktif di Intercon Youth, cuma chapternya bubar karena CP-nya, chapter presiden kami pindah ke Surabaya dan tidak ada yang menggantikan. Dan sempat Bro David waktu itu datang ke chapter kami bilang ada men's camp di Puncak. Bro David waktu itu ketua panitianya ya Bro David. Jadi luar biasa perjalanan saya sampai akhirnya saya di sini lagi sudah cukup lama sih saya nggak ke sini lagi karena kesibukan saya. Dan di tahun 2019 saya menikah. Kami cukup lama nggak punya anak, jadi tahun pertama masih biasa-biasa aja. Tahun kedua mulai istri saya mulai gelisah. Dan kemudian kami ke dokter dan di situ ya diketahui memang ada virus di istri saya ya. Yang itu yang menimbulkan jadi susah punya anak. Kemungkinan karena air yang kurang bersih ya. Dan setelah kami ke dokter ya dibilang cukup perbaiki pola hidup aja dan akhirnya memang dalam waktu 1 bulan kami dikarunia anak yang bernama Putri ya, bernama Sonia. Jadi memang mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Amin. Terima kasih. Demikian kesaksian saya.